Provinsi Sulawesi Selatan adalah jendela bagi dunia untuk memotret sejarah pergerakan peradaban manusia. Sejak berpuluh tahun lalu, mulai dari zaman batu, di mana aktivitas kehidupan didokumentasikan dalam coretan di gua-gua yang terhampar indah di Kabupaten Maros dan Pangkep. Peradaban selalu mengalami kemajuan. Dari zaman batu, kemudian mengenal kehidupan bercocok tanam. Tak berhenti, kemudian dilengkapi kesejahteraannya oleh para pelaut ulung dan menjadi kian kaya dengan rempah-rempah yang menjadi primadona bangsa Eropa. Sulawesi Selatan merupakan daerah dengan potensi ekonomi tinggi karena posisi geografisnya yang strategis, ditopang oleh sumber daya alam baik laut, darat, dan jasa. Namun, dalam perjalanannya, potensi ekonomi tinggi ini menjadikannya rawan pergolakan, kompetisi tinggi, dan situasi politik yang aktif. Karenanya, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Irjen Pol Merdisyah menyebut pendekatan sosial budaya menjadi penting untuk memastikan keberlangsungan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ada 4 sektor yang terus dipicu yang memberikan kontribusi untuk pemulihan ekonomi khususnya di Sulawesi Selatan ini, yaitu pertama sektor perdagangan, kemudian juga sektor industri, sektor pariwisata, dan juga investasi. Ini tentunya juga didukung selain daripada 4 sektor tersebut, didukung dengan situasi kondisi Kamtipmas yang relatif dalam situasi yang cukup dinamis dan aman kondusif. Semua ini juga tidak terlepas dari karakteristik masyarakat Sulawesi Selatan itu sendiri. Masyarakat Sulawesi Selatan ini sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan juga nilai-nilai kearifan lokal yang ada. Seperti misalnya ada namanya Parasi Batang, atau artinya persaudaraan. Sipakat tahu, sipakat ingat, sipakat lebih. 3 hal itu yang sebenarnya sangat dipegang erat oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Seperti sipakat tahu, sikap saling menghormati. Ini yang dimiliki oleh budaya yang sudah lama dan menjadi pegangan dari seluruh masyarakat. Artinya satu sama lain itu sebenarnya masyarakat Sulawesi Selatan saling menghormati. Kemudian sipakat inge itu saling mengingatkan. Itu budaya saling mengingatkan itu sangat melekat. Dan juga ada sipakat lebih itu saling memuliakan. Artinya yang muda sangat memuliakan yang tua juga sangat menghargai juga yang muda, apalagi antara sesama. Nah, dan yang paling penting satu, masyarakat Sulawesi Selatan itu punya rasa yang kuat terhadap kita sebut Sirina Pace. Sirina Pace itu adalah sikap yang sangat memegang teguh rasa malu. Makanya menjunjung tinggi rasa malu. Makanya saya sampaikan kepada anggota, kalau kau tidak mau dipermalukan dirimu, jangan kau mempermalukan orang lain. Irjen Pol Merdisyah menyebutkan kondisi Kamtipmas di Polda Sulawesi Selatan terkendali. Hal tersebut tak lepas dari peran para anggotanya di wilayah, dibantu arahannya yang mampu meraih kepercayaan masyarakat agar bisa beriringan, bersinergi bersama, menjaga suasana kondusif dan stabil. Di Makassar misalnya, ibu kota provinsi yang juga pusat bisnis dan pemerintahan bagi Provinsi Sulawesi Selatan ini, kehidupan masyarakatnya penuh dinamika. Perlu pemimpin daerah yang mampu menerjemahkan kebutuhan masyarakatnya hingga tidak timbul pergolakan yang membahayakan kelangsungan hidup sehari-hari. Kota Makassar ini merupakan barometer atau etalase Provinsi Sulawesi Selatan. Kami di Kota Makassar ini mengelola situasi Kamtipmas dengan kondisi masyarakat yang memang beragam. Beberapa kasus-kasus yang memang terus berulang karena karakter tadi seperti misalnya terjadi tawuran, kemudian ada ulah oknum geng motor. Ya. Nah, ini terus kita kelola dengan kita mengajak seluruh tokoh-tokoh sentral yang ada di wilayah, ya, tokoh masyarakatnya, tokoh agama, alim ulama, termasuk tokoh-tokoh pemuda untuk kita terus membangun kesadaran masyarakat ini agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum.
Di samping kita melakukan tugas-tugas rutin kepolisian ya, dalam rangka kita mengelola situasi Kamtibmas, kita juga memberikan sentuhan-sentuhan ya, ke masyarakat. Dan ini selama kami menjabat memang kami dorong seluruh unsur-unsur Polsek terutama sebagai leading sektor atau sebagai ujung tombak dalam rangka kita mengatasi permasalahan-permasalahannya. Bagaimana Polsek lebih kita kedepankan dia sebagai problem solver ya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi kasus-kasus yang berulang ini juga tidak boleh. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu yang harus dipenuhi oleh para bayangkara pengayom masyarakat. Ketika pandemi COVID-19 menerpa, Makassar dihadapkan dengan aktivitas pendidikan yang terhenti. Namun, kebutuhan akan ilmu tak bisa berhenti. Untuk memenuhinya, seorang bayangkara pembina bimbingan ketertiban dan keamanan masyarakat menyusuri sudut-sudut kota Makassar yang padat penduduk. Aibtu Palewari namanya. Dia membantu anak-anak yang putus sekolah akibat pandemi dengan kemampuannya. Dia membuat sekolah darurat, mencari tenaga pengajar, dan membantu mengupayakan fasilitasnya meskipun jauh dari kata cukup. Ada yang di tengah pemukiman padat, ada pula yang di pinggir lahan pekuburan. Dari kegiatan sosial yang dilakukan Pak Palewari dalam mendirikan balak pendidikan itu, Pak Palewari sendiri itu menjual kendaraannya Bu untuk membiayai 10 siswa-siswi yang pengangguran, ya, yang putus sekolah, dia bantu. Kemudian kegiatan-kegiatan lain yang mungkin memang dari bantuan dari Babin sendiri maupun dari Pak Palewarinya sendiri dalam bentuk-bentuk sosial lain itu mungkin seperti yang disampaikan kayak kursi, meja, seperti itu Bu, terus lemari, seperti itu dalam membantu, terus buku-buku juga yang dibantu oleh Pak Palewari dan anggota Babin yang lain. Palewari bukanlah polisi mapan dengan keberlimpahan materi. Dia tidak juga meminta donasi untuk membangun sekolah darurat tersebut. Dia berharap anak-anak yang disekolahkannya berpendidikan tinggi dan menjadi putra-putra kebanggaan Makassar, bala atau rumah kehidupannya. Harapan saya terkhusus kepada anak-anak yang saya bantu yang 10 orang ini, harapan saya kepada pihak pemerintahan atau pihak-pihak terkait, mudah-mudahan kedepannya sangat-sangat memperhatikan baik anak-anak kita yang putus sekolah maupun warga-warga yang golongan menengah ke bawah, sehingga kedepannya jauh lebih baik. Nah, harapan saya kepada anak-anak ini yang kami bangunkan sekolah, semoga kedepannya dia tidak terlalu tidak terlalu jalan seperti sebelum-sebelumnya, sehingga dapat menimba ilmu di tempat-tempat ini yang sekolah kami yang bikinkan. Seperti kita ketahui bahwa anak-anak di usia dini adalah merupakan suatu generasi bangsa kedepannya, generasi berikutnya, dan semoga dia dapat dengan adanya sekolah darurat ini yang kami bikin, dia dapat membuat suatu terobosan-terobosan baru sehingga kedepannya jauh lebih baik di bidang pemerintahan. Kami belum punya apa-apa, Mbak. Kami belum punya uang sama sekali. Tapi karena support dan dukungan daripada warga setempat, sehingga saya bisa mengajak kepada mereka untuk mari kita sama-sama bekerja. Sebagai abdi negara, Polri selalu siap menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sampai ke pelosok negeri. Polri yang presisi hadir bagi seluruh masyarakat, terutama bagi mereka yang kerap terlupakan, anak yatim, lansia, dan kaum duafa. Membantu golongan rentan untuk lebih mandiri, sehingga mampu berkontribusi pada kegiatan sosial di masyarakat. Apapun tantangannya, kami akan selalu memberikan yang terbaik tanpa membeda-bedakan. Kami akan selalu hadir bagi masyarakat. Bakti kami untuk negeri.
Secara geografis, Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kota Makassar memiliki posisi yang sangat strategis karena terletak di tengah-tengah kepulauan Indonesia. Dan secara sosial ekonomi, daerah ini memiliki keunggulan komparatif di mana Selat Makassar telah menjadi salah satu jalur pelayaran internasional. Masyarakat Sulawesi Selatan sangatlah kompleks. Terdiri dari berbagai etnik budaya, memiliki nilai-nilai luhur yang diangkat dari nilai tradisional dan budaya lokal yang secara universal dapat dipadukan dengan cara pandang global. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai rambu-rambu koridor dalam pelaksanaan semua aktivitas pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Dalam situasi sosial politik yang kondusif, pelaksanaan panduan nilai-nilai yang ideal ini tentu bisa berjalan baik. Karenanya, situasi ini harus tetap dijaga sebagai bentuk kewaspadaan bersama. Di wilayah hukum Kepolisian Resor Maros, untuk menjaga stabilitas Kamtibmas, Kepala Kepolisian Resor Maros, AKBP Fatur Rohman mengatakan, Kamtibmas dijaga sampai ke pelosok-pelosok, bahkan ke perbatasan-perbatasan daerah. Tugas itu dibagi bersama ke seluruh kepolisian sektor di bawah naungan sektor Polres Maros. AKBP Fatur mengungkapkan, salah satu kunci keberhasilan Kamtibmas adalah menjaga, meraih kepercayaan masyarakat agar mau bersinergi dengan anggota kepolisian menjaga keamanan lingkungan bersama. Situasi Kamtibmas yang ada di Kabupaten Maros, khususnya wilayah hukum Polres Maros. Polres Maros ini terdiri dari 10 polsek dan terdiri dari 12 kecamatan. Kabupaten Maros khususnya yang masih kita jalani yaitu masalah pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah kami beserta Korpopinda Kabupaten Maros masih terfokus dengan penanganan COVID-19. Masyarakat Maros juga adalah terkenal dengan masyarakatnya itu terbuka dalam artian mudah menerima masukan atau kritikan maupun feedback daripada non atau di luar daripada masyarakat Maros itu. Contohnya kalau ada pendatang, dia mau berintegrasi dengan masyarakat Maros sangat mudah sekali. Dan salah satu wadah yang digunakan adalah tempat ibadah, Mbak, yang kami pantau. Kami seringkali menyelesaikan masalah itu secara musyawarah melalui momen-momen pas sholat-sholat tertentu, contohnya sholat maghrib. Habis sholat maghrib, kami berdiskusi dengan pengurus masjid dan lain-lain untuk membicarakan baik itu Kamtibmas maupun masalah-masalah yang timbul daripada masyarakat itu sendiri. Pentingnya keberadaan kebutuhan rumah ibadah sekaligus sebagai wadah berkumpul, berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan oleh Babin Kamtibmas Polsek Malawa menjadi bagian dari upayanya untuk menjaga desa binaannya. Apalagi masyarakat desa berkali-kali mengungkap kerinduannya untuk bisa membangun masjid di lingkungan yang dihuni 24 kepala keluarga. Desa terpencil ini memang penuh keterbatasan, jauh dari keramaian kota, dan berada di tengah ladang jagung dan coklat. Sebenarnya ini sudah lama warga di sini, Mbak. Sudah lama sekali memerlukan ini tempat ibadah ini. Pernah satu waktu saya maulid di masjid di bawah di Malawa, di ibu kota desa. Saya berdampingan dengan Pak Asdar, Pak Polisi itu, Pak Polisi. Dia bilang, Pak Haji, bagaimana caranya? Ada kasihan di sana masyarakat yang butuh sekali tempat ibadah berupa masjid. Saya bilang sama Pak Asdar, saya bilang begini Pak Asdar, yang pertama berdoa kepada Tuhan, insya Allah kalau kita doakan insya Allah pasti dikabulkan. Kemudian mulai dari situ Pak Asdar, kiri kanan kasih mencari dana bagaimana caranya. Dan alhamdulillah mungkin tidak sampai 3 bulan itu respon dari masyarakat, dari tokoh masyarakat, dari penduduk sekitar sini khususnya itu luar biasa. Dan ini saya kira ya berkah dari Allah Subhanahu wa taala melalui satu polisi ini. Pak Asdar ini luar biasa.
Jarang, saya sudah lebih 70 tahun umur saya, jarang saya lihat seorang begini yang bisa gigih begitu. Ya, sematan nama Masjid Babin Kamtipmas ini memang diberikan warga untuk Aibda Asdar. 4 tahun mencicil demi sedikit pembangunan masjid memang perlu komitmen yang kuat. Kesabaran Aibda Asdar berbuah manis. Pimpinannya Kapolres Maros dan Kapolsek Malawa memberinya dukungan penuh dan menyempurnakan hajatnya untuk memberikan rumah ibadah sekaligus wadah berkumpulnya bagi keluarga desa. Alhamdulillah dari pertama kami membangun ini, kami memulai dari menyiapkan lahan. Setelah kami siapkan lahan itu menggali fondasi, walaupun pada saat itu sebenarnya kami belum punya apa-apa, Mbak. Kami belum punya uang sama sekali. Tapi karena support dan dukungan daripada warga setempat, sehingga saya bisa mengajak kepada mereka untuk mari kita sama-sama bekerja. Nah, setelah gali fondasi, saya komunikasi dengan warga. Nah, ada beberapa warga yang memberikan kepada kami sumbangan berupa bahan material, baik itu pasir, batu, semen. Nah, itu kami disumbang berupa material. Selain kami disumbang, kami juga jalan untuk door to door, dari rumah ke rumah untuk mencari dana, menghubungi keluarga yang punya kehidupan ekonomi yang bagus, sehingga alhamdulillah bulan-bulan pertama kami bisa dirikan itu fondasi. Dan untuk pembuatan kusen di masjid ini alhamdulillah kami libatkan 100% itu warga yang bekerja. Namun saya tetap memberikan upah, walaupun sebenarnya upahnya jauh daripada harga tukang. Nah, karena itulah bentuk partisipasinya kepada kami. Jadi kami kasih untuk kehidupan mereka, karena mereka juga punya anak istri. Kapolsek Malawa Ibtu Makmur berharap seluruh anggotanya bisa memahami kebutuhan masyarakat dan mencari jalan terbaik, berinovasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bersama Kapolres Maros, Kapolsek Malawa memberi apresiasi tidak hanya kepada Babin Kamtipmas Aibda Asdar, tapi juga masyarakat yang ikut serta bergandeng tangan mewujudkan cita-cita bersama. Hidup terbatas namun tak memiliki batasan untuk terus bersinergi meski jauh dari kemewahan. Beliau sempat menghadap sama saya, sampaikan bahwa izin kemudian bahwa saya ada kegiatan seperti ini untuk membangun masjid di wilayah saya, maksudnya daerah Babin Kamtipmasnya. Jadi saya sudah respon bahwa itu bagus itu saya seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat merupakan nilai ibadah dengan kita dan pimpinan mungkin dapat melihat. Kalau pimpinan tidak melihat, Tuhan yang melihat atas kinerja kita seperti itu. Ibtu Makmur berharap anggota polisi lainnya bisa termotivasi untuk berbuat seperti Aibda Asdar. Apa yang diperbuat merupakan nilai ibadah selaku Babin Kamtipmas pengayom dan pelindung masyarakat. Harapannya dengan anak-anak, remaja, dan orang tua memahami agama dengan baik dan benar, insya Allah tentu akan mendukung pemeliharaan ketertiban, keamanan, dan masyarakat yang kondusif insya Allah. Sebagai abdi negara, Polri selalu siap menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sampai ke pelosok negeri. Polri yang presisi hadir bagi seluruh masyarakat, terutama bagi mereka yang kerap terlupakan, anak yatim, lansia, dan kaum duafa. Membantu golongan rentan untuk lebih mandiri, sehingga mampu berkontribusi pada kegiatan sosial di masyarakat. Apapun tantangannya, kami akan selalu memberikan yang terbaik tanpa membeda-bedakan. Kami akan selalu hadir bagi masyarakat. Bakti kami untuk negeri.
Saudara, Densus Anti Teror Polri kembali menangkap 5 tersangka teroris dari terorisme, radikalisme, kelompok kriminal bersenjata menjadi pekerjaan rumah kepolisian Republik Indonesia yang belum juga bisa diselesaikan. Semacam mati satu, tumbuh 1000. Doktrinasi para teroris dan anti negara kesatuan Republik Indonesia bahkan kini merambah kepada anak-anak usia sekolah. Memutus rantai upaya penanaman nilai-nilai radikal tersebut diharapkan mampu menghilangkan gerakan-gerakan separatis yang membahayakan keamanan negara. Di tahun 2021, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan berhasil menangkap para pelaku terorisme. Upaya-upaya pemberantasan dan penegakan hukum dilakukan. Namun, upaya-upaya deradikalisasi juga tetap dilakukan. Nah, secara umum di era ini bahwa kehadiran polisi itu melalui pendekatan yang humanis dan persuasif. Kita tidak lagi pendekatan dengan hard approach, tetapi dengan pendekatan yang soft approach. Pendekatan humanis, persuasif, pendekatan secara budaya, dengan sosiologi. Selain itu juga kita mempunyai 4 prinsip kepemolisian. Saya sampaikan pada seluruh anggota, dimanapun kita bertugas, ingat, pertama, polisi itu adalah sebagai pengayom, pelindung, pelayan, kemudian juga sahabat masyarakat. Itu tidak boleh lepas dipegang oleh semua polisian yang ada. Kemudian juga kedua, mengedepankan aspek humanis di dalam pemolisian. Nah, setiap pendekatan kita dengan masyarakat itu harus dilakukan secara humanis. Dan juga polisi itu sebagai edukator dan juga sebagai problem solver di tengah masyarakat. Jadi keberadaan polisi itu adalah sebagai pemecah masalah dan juga sebagai edukator, dia sebagai guru, sebagai yang memberikan arahan kepada masyarakat. Di bawah arahan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, salah satu kepolisian resornya, yaitu Polres Pangkep, berupaya melakukan upaya-upaya pendekatan sosial budaya hingga ke pelosok. Untuk karakter Pangkep itu sendiri, Pangkep itu dari nama kepanjangan Pangkep dan Kepulauan. Jadi karakter di sini adalah, kalau masyarakat di sini mengatakan adalah 3 dimensi. Artinya 3 dimensi itu ada di atas atau di bukit atau pegunungan, di daratan, dan ada di kelautan. Untuk karakter masyarakat sendiri 90% adalah Muslim. Jadi kami melakukan pendekatan dengan masyarakat itu rata-rata melakukan pendekatan secara persuasif, pendekatan sosial, budaya ini sendiri, karena budaya di sini banyak dari masyarakat luar atau dikatakan Bugis Makassar dan Bugis itu sendiri. Alhamdulillah kita melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat, ulama, masyarakat di sini terutama terkait dengan masalah agama. Nah, kalau kita melakukan pendekatan juga dengan berbagai elemen masyarakat di sini, alhamdulillah dengan kegiatan pendekatan secara sosial, budaya, dan keagamaan, mereka lebih persuasif, lebih mengerti tentang situasi kondisi, dan dengan kita harapkan bersama agar Kamtipmas kepada masyarakat di Kabupaten Pangkep bisa berjalan dengan baik. Kapolres Pangkep AKBP Tri juga mengatakan saat ini anggota-anggota kepolisian juga sudah melakukan banyak kegiatan untuk penanaman pendidikan keagamaan yang di dalamnya mengajarkan ulas asih ketimbang kekerasan dan fanatisme berlebihan. Salah satunya yang dilakukan oleh Bribka Hilal. Pengalaman Bribka Hilal selama bertugas di wilayah-wilayah konflik membuatnya paham bahwa kerukunan beragama harus diajarkan pada setiap lini masyarakat. Kalau untuk saat ini di Sulawesi Selatan khususnya, alhamdulillah tidak terlalu banyak, tapi bibit-bibitnya sudah ada.
Ya, karena paham radikal itu muncul kan awalnya karena perbedaan. Kemudian muncul intoleransi. Kemudian muncullah paham radikalisme seperti itu. Jadi inilah yang kita cegah sejak dini, sejak awal supaya tidak sampai ke level yang parah tentunya. Kenapa saya memilih anak-anak, remaja, dan orang tua? Kita di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan dan Kabupaten Pangkep khususnya, merupakan masyarakat yang mayoritas Muslim. Maka tentu dengan pendekatan agama lah yang terbaik untuk memberikan perubahan yang lebih baik. Maka harapannya dengan anak-anak, remaja, dan orang tua memahami agama dengan baik dan benar, insya Allah tentu akan mendukung pemeliharaan ketertiban, keamanan, dan masyarakat yang kondusif insya Allah. Bribka Hilal selama pandemi berhasil membangun rumah yatim dan pondok tahfiz Al-Quran. Anak-anak bisa belajar mengaji dengan gratis, tanpa dipungut bayaran. Bukan hanya itu, pondok tahfiz juga digunakan rutin untuk pengajian ibu-ibu di lingkungan sekitar pondok. Sekali lagi, bukan sebuah pondok tahfiz dan rumah yatim yang megah, namun hanya sebuah gazebo dan bangunan permanen yang nantinya disediakan bagi mereka yang ingin tinggal di pondok. Meskipun gratis, Bribka Hilal tak sembarang mengambil ustadz mengaji. Kenapa harus diseleksi? Karena pemahaman itu muncul dari pengajarnya yang memberikan materi kepada anak-anak. Jadi yang harus diseleksi dulu adalah pengajarnya. Apakah bentuk pengajarannya tidak bersifat radikal, intoleran, dan sebagainya. Maka betul-betul saya seleksi, saya lihat mana yang betul-betul bisa mengajarkan anak-anak. Pepatah bijak mengatakan, siapa yang menabur benih, ia juga yang akan menuai hasilnya. Harapan saya ke depan tentunya pondok ini tidak hanya menjadi pondok khusus rumah yatim dan khusus untuk anak-anak yang mungkin bisa sekolah formal, tetapi juga ke depan bisa berkembang sehingga pondok ini bisa menjadi pesantren yang besar yang bisa memondokkan santrinya di dalam. Harapan saya tentunya Bribka Hilal ke depan bisa lebih mengembangkan pesantren ini dengan menunjukkan tentunya pembina-pembina yang lebih kompeten baik dari dalam dan luar negeri tentunya. Dan alhamdulillah dari pembina-pembina yang sudah sempat mengajar sebelumnya di tempat ini, di pondok ini, alhamdulillah kami lihat semua kompetisinya sangat baik. Jika polisi sebagai pengayom, pelindung masyarakat, mampu menunjukkan kiprah baktinya bagi masyarakat, maka rasa percaya untuk bersinergi bersama masyarakat akan semakin harmonis dan kuat demi keamanan dan ketertiban kehidupan bermasyarakat. Polisiku yang dipersembahkan oleh